Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat semua yang kita takdimi, para sesepuh, pinesepuh, tokoh masyarakat, para pimpinan ormas maupun majelis taklim, wabil khusus takmir masjid yang kita cintai ini, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, solihin, solihat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang tidak dapat disebut satu persatu. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini di dalam majelis ilmu. Meskipun kami agak terlambat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Amin amin Allahumma amin. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga seperti tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Kita sangat menghajatkan rahmat Allah, maka mudah-mudahan di hari ini rahmat Allah dunia dan akhirat, Rahman maupun Rahimnya dianugerahkan untuk kita semua. Karena dengan rahmat itulah kita akan selamat di akhirat, tidak bisa hanya mengandalkan amal-amal soleh kita, tapi betul-betul berharap akan mendapat rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dunia, orang yang mendapat rahmat Allah, maka dia akan menjadi orang yang lembut di dalam hati dan tutur kata maupun perilakunya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang paling banyak mendapat rahmatnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi semesta alam, dan ketika dia mendapatkan rahmat
dari Allah. Sehingga dia menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah mengatakan, wa bima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembut, halus di dalam hati maupun tutur kata dan perbuatan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi kalau ada orang kok kasar, hatinya keras, barangkali kurang rahmat. Bagaimana supaya bisa mendapat rahmat? Datang majelis taklim, datang pengawasan, datang pengajian. Ibu-ibu protes, suami saya kok agak keras. Oh, lalu tidak diajak ngaji. Nah ini bagian dari nikmat Allah, majelis ilmu mendatangkan rahmat, rahmat menjadi kelembutan di dalam perilaku kita di dunia. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik, sampai-sampai kepada Rasulullah Allah juga mengatakan, seandainya kamu tidak mendapat rahmat Allah, maka kamu bersikap kasar, maka kamu berhati keras, maka orang-orang akan lari dari sisimu, lari dari kebenaran, lari dari kebaikan. Karena apa? Karena kebenaran dan kebaikan itu ya sebaik-baik penghiasnya adalah kelembutan. Ya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah kelembutan. Karena kalau kejahatan kok dihiasi kelembutan, itu susah dikalahkan, Pak. Penjahat tapi baik hati, Pak. Suka bagi-bagi, juga suka sama orang ramah, sopan, rendah hati, begitu ya. Nah, itu penjahatnya susah dikalahkan, seperti itu. Kalau penjahatnya itu kasar, keras, ya, galak, kejam, bengis, nah itu biasanya penjajahnya malah lebih mudah dikalahkan karena secara umum orang menolak kepada sifat-sifat semacam itu. Yang kedua, duduk-duduk bermajelis ini wahafat sumul malaikah, malaikat-malaikat menaungkan sayap-sayapnya. Ibu-ibu kerasa atau tidak? Dinaungi sayap malaikat. Masya Allah. Bapak-bapak juga demikian. Karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang lebih banyak jumlahnya daripada malaikat pencatat amal. Padahal malaikat pencatat amal satu orang manusia diberi 2 malaikat. Nah, ini ada malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Berarti lebih banyak daripada 2 kali lipatnya jumlah manusia. Tugasnya malaikat ini beredar di antara langit dan bumi. Setiap kali di bumi ada majelis ilmu, maka malaikatnya akan datang untuk menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir. Sepanjang majelis memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut. Nanti kalau majelisnya selesai, malaikatnya naik ke langit menghadap Allah, melaporkan nama kita, dan memohonkan agar kita dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Itu malaikat yang nemplok kepada kita setiap kali ada majelis ilmu. Nah, malaikat yang sudah menghadap Allah nggak balik lagi ke sini. Tapi kalau ibu-ibu nanti sore ikut pengajian lagi, ada malaikat lain lagi yang kemudian menaungkan sayapnya. Semakin banyak ibu-ibu ikut berbagai pengajian, malaikatnya ngumpul di akhirat makin banyak, mereka menjadi tim advokat, tim pembela ketika nanti kita menghadapi pengadilannya Gusti Allah. Seneng enggak Bu dibelain malaikat? Masya Allah. Jadi kalau mau punya banyak pembela di akhirat, salah satu caranya perbanyak ikut majelis ilmu. Karena dengan begitu ada malaikat-malaikat menaungkan sayapnya yang nanti menghadap Allah lalu bersiap di sana menunggu kita untuk menjadi para pembela kita. Itu malaikatnya. Yang ketiga, ngumpul-ngumpul seperti ini, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman. Ngaji itu bikin tentram. Karena ngaji itu mengajak mengingat Allah. Ketika seorang manusia mengingat pencipta, maka dia tentram.
Tapi kalau dia mengingat yang diciptakan alias makhluk, biasanya gelisah. Ingat sandal aja gelisah, sandalnya baru dibawa ke masjid. Nanti kalau hilang gimana? Ingat motor saja gelisah, itu kok tadi parkirnya rodok ke tengahan, kalau ada mobil lewat terus kegores bagaimana? Ingat rumah juga gelisah, apalagi cicilannya belum lunas. Wong ingat anak sendiri saja kadang-kadang gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri kadang-kadang juga gelisah, yang ini jangan dilanjutkan. Stop, gitu ya. Itu, Masya Allah ya, semua bisa bikin gelisah kalau itu ingat makhluk. Tapi kalau ingat Gusti Allah, itu tentram. Karena kita tahu Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena kita tahu Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Karena kita tahu Allah lebih besar daripada semua kehilangan kita. Karena kita tahu Allah lebih besar dari semua utang kita. Pokoknya Gusti Allah moho agung, moho mirah, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Pun dengan keyakinan itu menjadikan kita sebagai orang yang tentram, sakinah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Maka kita ini kalau ngaji diingatkan hidup yang sejati, hidup nanti di akhirat. Sehingga semua yang di dunia, ya Allah, di dunia ini asalkan engkau tidak marah kepada saya, sudah cukup ya Allah. Karena di akhirat nanti kami akan mendapatkan surgamu. Wes tentrem. Itu karena ngaji, ngajak eling Allah, eling akhirat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ngaji ngumpul-ngumpul seperti ini bikin disebut-sebut Gusti Allah, diperkenalkan Gusti Allah kepada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Lebih terkenal di alam malaikat daripada alam manusia. Lebih terkenal di surga daripada di dunia. Itu yang kita harapkan. Kayak apa sih terkenal di langit? Allah itu kalau sudah mencintai orang, maka dia panggil Jibril alaihissalam sebagai pemimpin para malaikat. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan. Jibril berkata, sami'na wa ata'na. Maka Jibril pun mencintai si fulan. Lalu Jibril mengumpulkan penduduk langit semuanya, kemudian mengumumkan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Dan aku mencintai si fulan karena Allah. Maka wahai seluruh penduduk langit, cintailah si fulan karena Allah. Kalau penduduk langit sudah cinta, Bu, cuma soal waktu bagaimana kemudian cinta itu akan turun ke bumi, menjadikan makhluk-makhluk Allah di dunia juga mencintai kita. Jadi kita sudah menjelang bulan Dzulhijjah, ingat satu sosok namanya Nabi Ibrahim. Bu, pada saat Nabi Ibrahim hidup, berapa banyak yang kenal? Sedikit. Berapa banyak yang cinta? Lebih sedikit. Berapa banyak yang mendoakan? Lebih sedikit lagi. Di zaman kita sekarang, ribuan tahun setelah zamannya Nabi Ibrahim, ratusan juta manusia setiap selesai sholat mengatakan, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dulu zaman Nabi Ibrahim hidup, ya tidak sebanyak itu yang kenal, yang cinta, yang mendoakan. Nabi Ibrahim didawai sama Gusti Allah, wa adzim fin nasi bil haji
Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk berhaji. Nah, Ibrahim tanya, ya Allah, gimana aku memanggil? Bagaimana panggilanku bisa sampai kepada mereka? Zaman itu belum ada pengeras suara. Apalagi kok telepon, SMS, WA, Instagram, Twitter, Facebook, belum ada. Terus saya manggilnya gimana ya Allah? Gak bisa broadcast, gak bisa pasang status. Manggil ini gimana? Tugasmu wahai Ibrahim, kata Allah, memanggil karena yang mendatangkan adalah aku. Tugasnya Nabi Ibrahim memanggil, yang mendatangkan adalah Allah. Sekarang ribuan tahun dari zaman Nabi Ibrahim, panggilannya Nabi Ibrahim, antrinya makin panjang. Jawa Timur antrinya berapa tahun Bu kalau daftar sekarang? 50. Hah? Ampun ngawur Bu. Nah 100 ini kunjuk piye. Yang jelas antrinya sangat panjang. Itu panggilannya Nabi Ibrahim yang ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang yang antri-antri pengen memenuhi panggilan itu sedemikian banyak. Dulu waktu Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail alaihi salam, ya ora ono sing weruh. Hari ini sapi-sapi, kambing-kambing, berapa juta ekor yang akan disembelih untuk menyemarakkan syiar mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu sudah ribuan tahun yang lalu, sekarang menjadi begitu gegap gempita. Itu namanya karena dia sudah terkenal di langit duluan, maka nyusul mencintainya. Karena Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Orang-orang yang terkenal di bumi hanya sebagai cermin bahwa dia sudah terkenal terlebih dahulu di langit. Yang susah niku kula pun kebacut do kenal. Ketemu teng bandara dijak foto. Pun badhe boarding sebentar Ustaz selfie dulu. Dan lain sebagainya. Terkenal di dunia niku repot, susah. Badhe jajan nih konangan. Tumbas budek. Di foto kali bakule. Di share sak grup WA RT. Yuk sami moro gitu. Wah, repot nggih. Itu terkenal di dunia menika repot. Dan banyak orang terkenal di dunia selama hidup, begitu wafat, begitu meninggal, ternyata riwayat hidupnya cuma 3 baris. Nama fulan, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, ditulis di batu nisannya lumutan. Tragis. Padahal selama hidup terkenal. Itu tidak bisa menolong sama sekali kelak di akhirat. Terkenal di dunia ini juga repot. Ibu-ibu, bapak-bapak, remaja putri, mbak-mbak. Lihat saya karena lihat saya itu juga sesekali, kadang-kadang cuma nyimak di medsos, itu kemudian dengan, oh beliau itu baik sekali. Gini-gini, orangnya begini-begini, pokoknya baik. Nah kesaksian penjenengan semua, follower saya yang di Instagram 1,2 juta orang yang suka nge-like postingan itu, kesaksian-kesaksian seperti itu akan batal kalau kemudian yang ditanya adalah istri saya, terus istri saya bilang prek. Semua kesaksiannya batal Pak, wis ora kanggu. Tidak bermanfaat kesaksian orang sebanyak itu kalau istrinya sendiri mengatakan halah. Kalau anak-anaknya mengatakan Oke, maka benarlah Rasulullah SAW
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan akulah contoh tanpa congkak yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku. Itu yang didawuhkan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saksi utama ini keluarga, Bu. Maka kalau sama bapak yang apik-apik, Bu. Karena bapak itu kalau ridho sama ibu, maka ibu itu nanti dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya. Sebaliknya juga bapak-bapak, diapik-apik Pak kalau sama ibu. Karena kalau ibu mengatakan nanti kepada Allah, suami saya top markotop ya Allah, gitu. Maka itu bisa jadi jalan keselamatannya bapak-bapak kelak di akhirat. Karena keluarga bisa memberi syafaat satu sama lain. Maka inilah tema kita hari ini, ya, keluarga yang sehidup sesurga. Nyambung toh? Memang kebersamaan itu penggenap nikmat-nikmat. Penyempurna berbagai karunia. Dulu kalau masih bujang mungkin, ada kuliner enak, rawon iblis, mbahne setan. Ya. Pokoknya katanya enak, seneng, ada duitnya, terjangkau tempatnya, bablas ya, diparani, didatengin ketika belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, itu mikirnya gak beda. Lihat makanan itu yang terpikir pertama, yang di rumah makan apa ya? Jembatan Bu. Oh banget nah ibu-ibu. Buktinya snack pengajian, snack arisan, 90% pada ibu-ibu dibawa pulang sak kotake. Jembatan Bu. Iya karena lihat makanan saja yang terpikir yang di rumah makan apa? Itulah nikmatnya kebersamaan. Ya namanya kebersamaan itu berharga di dunia, berharga di akhirat. Saya sering cerita, saya pernah diundang safari dakwah di Amerika Serikat menikah 21 hari. Tolong minggu mendatangi 11 kota. Zaman kuwi sik semangat. Nah, saiki wis awang-awangan. Lunga kok semono suwene. 21 hari 11 kota. Tiap 2 hari pindah kota. Di kota-kota yang dikunjungi itu panitianya menawarkan, Pak Ustadz, di sini ada tempat wisata bagus sekali, pemandangannya indah sekali, ada air begini, ada gunung begini, macam-macam itu. Saya kalau ditawari itu lemes, nggak usah. Loh, nggak usah Ustadz, nggak usah. Nggak pengen lihat pemandangan indah? Ya pengen Pak. Loh kenapa kok nggak mau? Lah sampean ngundangnya kok cuma saya sendiri. Istri saya nggak diundang. Loh emangnya kenapa Ustaz? Loh kalau saya lihat pemandangan indah, terus ngelihatnya cuma sendiri, padahal saya ingat betul, saya tahu betul yang suka pemandangan indah seperti itu istri saya. Saya lihat pemandangan indah nanti malah sedih. Karena tidak dinikmati secara bersama. Oh gitu Pak Ustadz, iya. Terus jalan-jalan enggak ini Pak Ustadz? Ya bolehlah Pak, tapi ke tempat yang istri saya enggak terlalu suka, biar rasa bersalah saya enggak terlalu besar. Misalnya kemana Pak Ustadz? Ke museum, wah cocok itu. Istri saya enggak terlalu suka museum, saya suka. Jadi jalan-jalannya ke museum. Tapi kalau ke pemandangan indah sedih Pak. Karena ingat istri yang senang pemandangan indah. Nah itu contoh kebersamaan. Saya juga pernah sekeluarga itu sudah merencanakan etok-etoknya piknik. Wah, cah cilik-cilik seneng piknik. Bawa keranjang diisi snack macem-macem, ya, bawa tikar, bawa tenda. Wes rencananya mau berangkat ke satu tempat wisata di Jogja namanya Hutan Pinus di Delingu. Di Bantul arah ke
Gunung Kidul di situ. Nah, udah mau berangkat Pak, hujan turun deras. Nah, karena hujan turun deras, ora sida mangkat, tapi nggak kurang akal. Ruang tengah yang biasa kita pakai reriungan, kursi-kursinya dipinggirkan, lampunya dimatikan, nyalakan lilin, pasang tenda, gelar tikar, makanan dikeluarkan, setel laptop, bunyi burung berkicau. Wah itu anak-anak sudah senengnya orang karuan, keluar masuk tenda, makan ini, makan itu, main peta umpet gitu ya. Di tengah cahaya lilin dan suara burung berkicau dari laptop. Seneng gitu ya. Ternyata bukan kemananya, tapi sama siapa. Itu yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, jaminan kebaikan untuk suami istri yang saleh dan salihah, yaitu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu dan pasangan hidupmu, kamu dan suamimu, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah. Jadi suami istri itu yang jodoh sejati masuk surganya pun barengan. Bersama-sama. Ibu-ibu pengen nanti di surga bareng bapak lagi enggak? Mboten. Kok mboten ngene apa? Marai jengkel lho Pak Ustaz. Senengane ngeyel. Bapak-bapak, nanti di surga pengen bareng ibu-ibu enggak? Mboten. Ngene apa? Sudah keriput. Wah, wis repot ini. Ya nanti kalau ibu-ibu ini masuk surga Pak, ya enggak seperti ini bentuk aneh. Diperbagus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti wanita solehah masuk surga, kata Imam Ibnu Qayyim itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Elok ya Pak ya. Bu, jenengan itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Makanya ndak usah iri sama bidadari. Kok enak bidadari? Oh iya enak, diciptakan langsung di surga. Gak ada yang dunia susah-susah sampean. Tapi nanti ketika masuk surga kelihatan bedanya. Ibu-ibu dengan bidadari itu kayak intan berlian asli sama pecahan beling. Beda itu kan. Ya sama-sama berkilau, tapi ini intan berlian asli, yang ini cuma kristal sintetis. Beda. Sampai digambarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah seperti keutamaan yang nyata dengan yang tidak terlihat. Saking dahsyatnya ibu. Gitu. Dan tempat tinggalnya juga beda Bu. Kalau ibu-ibu tempat tinggalnya di surga, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Rumah megah, istana-istana yang besar di dalam surga Aden. Kalau bidadari tempat tinggalnya Bu, tenda. Hurum maqsuratun fil qiyam. Bidadari-bidadari yang tinggal dijaga di dalam kemah-kemah. No, ibu-ibu dapat istana, bidadari tinggalnya di kemah. Tapi ya kemahnya jangan dibayangkan kayak tenda pramuka. Yang namanya tenda kemah di akhirat lebih indah daripada semua istana yang ada di dunia. Tenang Pak, ini ibu-ibu ini nanti pokoknya jos markojos kalau masuk surga. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang bapak-bapak itu wah didelok pun mboten enak Pak Ustadz sakniki. Nah, itu Mbak Menawi jenengan perlu menyampaikan kepada dirinya sendiri. Wah, istri saya menyamar. Aslinya itu lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik lipat 70.000 kali. Wah, sekarang wah ini sedang menyamar. Dan penyamarannya itu sempurna, Pak.
Wong dasternya itu ya bolong 7 tempat. Nodanya itu ya lengkap dari kecap, saus, jelantah sampai oli gitu. Masak di dapur masaknya sambal terasi, uap baunya itu menyusup di antara rambut-rambutnya. Bercampur dengan tetes-tetes keringatnya. Ora karu-karuan. Tapi Mas Pri GS, budayawan Semarang, Allahu Yarham, itu cerita sama saya, lah iya Dik Salim, nek nikah wis 35 tahun, apa yang tersisa? Tapi itulah cara saya mencintai istri saya. Nek bojoku lagi neng dapur, nganggo daster andalannya, sing ora tau diumbahi, ngulek sambal terasi, masak baunya semuanya, ya memenuhi ruang dapur, menyusup sampai ke pori-porinya. Itu tak datengin, tak peluk dari belakang, tak cium sak hot-hotnya. Itu istri saya pasti akan nyikut saya. Opo sih gitu kan. Maka saya akan jawab, walahku menciummu memelukmu di saat engkau rapi dan wangi biasa. Menciummu dan memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Itu saking cintanya sama istri, sadar bahwa ini cuma sementara, bau terasi cuma sementara, dasteran cuma sementara, Pak. Nanti kalau masuk surga, udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah. Jadi kok tadi ada yang nggak pengen sama, kok ganti yang lain, tak variasi nanti kalau di surga itu. Mosok itu lagi. Ini saya karena pernah dapat pertanyaan seperti itu, Bu. Di satu pengajian di sebuah negara berinisial J, itu pas pengajian seperti ini ada suami istri itu tanyanya ya nyeleneh itu. Pak Ustadz, alhamdulillah kami sakinah mawaddah warahmah. Kami juga kompak selalu. Tapi apakah kami boleh berdoa sama Allah, nanti kalau kami masuk surga, pasangannya ganti yang lain aja. Suami saya maunya istrinya ganti, bukan saya lagi. Saya juga maunya suami saya bukan yang ini, ganti yang lain. Itu nanti kalau kami masuk surga. Apakah bercita-cita seperti itu boleh? Aku lihat jawab umumnya karena tadi yang namanya kebersamaan itu pengennya sampai ke surga. Kok iki ada yang aneh gitu ya. Maka saya akhirnya kemudian bisa menjawab, Pak. Jawabnya saya bilang begini, Bapak, Ibu, bagaimana kalau kita fokus dulu pada usaha kita untuk bersama-sama kita semua ini bisa masuk surga. Nah nanti kalau sudah sampai di surga, kita musyawarahkan lagi. Wah, masuk surganya saja belum tentu, belum dijamin. Kok sudah mau ngeributkan nanti boleh nggak tuker yang lain? Nah, ini repot ini, gitu ya. Jadi ini kita fokus dulu pada usaha kita untuk masuk surga. Insya Allah. Tapi cita-citanya itu ya kalau bisa sehidup surga. Karena Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu nanti akan mereka masuki bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya mereka, ibunya, istrinya, pasangannya, suaminya, dan anak-anak keturunannya. Itu semuanya masuk surganya bareng-bareng. Itu yang menjadi goal, target kita semua. Bisa masuk surga bareng-bareng. Kalau enggak bareng gimana Ustadz? Saling menolong. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dan para ashabus sunan. Hadisnya itu tentang seorang yang sudah dimasukkan ke dalam surga. Ketika sudah masuk surga, orang ini tanya, ya Allah, di manakah bapak ibuku? Di manakah istriku? Di manakah anak-anakku? Kok saya masuk surga, tapi jomblo lagi begini? Keluarganya gak enek kabeh. Maka dijawab, sesungguhnya amal-amal dari orang-orang yang kau sebutkan itu
tidak mencapai level amal-amal yang kau lakukan. Mereka amal solehnya nggak sebanyak kamu. Mereka amal baiknya nggak seperti kamu. Maka mereka tentu kedudukannya tidak sama dengan kedudukanmu. Maka orang ini kemudian mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya dulu di dunia ketika aku beramal, itu aku niatkan bukan hanya untuk diriku sendiri. Setiap kali aku beramal di dunia, aku niatkan supaya yang dapat pahalanya bapak dan ibuku. Supaya yang dapat pahalanya istriku. Supaya yang dapat pahalanya anak-anakku. Semuanya saya niati untuk dapat pahala dari semua amal soleh yang saya lakukan. Maka Rabb kita Jalla Jalaluh yang maha pemurah menitahkan, angkat semua orang yang disebutkannya, naikkan kedudukan di dalam surga seperti kedudukan yang didapatkannya. Masya Allah. Ini sehidup sesurga. Kalau kita pengen seperti itu dihimpunkan oleh Allah, bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di surga, ya berada dalam keadaan penuh cinta, penuh kasih sayang dan kebersamaan dengan keluarga kita, maka kita perlu berpikir, mengkaji hari ini, bagaimana caranya supaya sehidup sesurga. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehidup sesurga itu diraih dengan saling mendoakan. Tidak ada pengikat yang lebih kuat di dalam hidup kita yang bisa membawa kita sehidup sesurga sampai ke surga yang lebih kuat daripada ikatan doa. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, ayah bunda mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tuanya. Ini akan menjadi simpul ikatan yang paling kokoh bagi kita sekeluarga. Sampai ke surga. Bagaimana mendoakannya, Bu? Ada doa ke atas pada orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku, membesarkanku, gulawentah aku ketika aku masih kecil. Ibu-ibu sadar nggak kalau doa ini syarat dan ketentuan berlaku? Kalau anak-anak kita berdoa dengan doa ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku menyayangi dan membesarkanku di waktu aku kecil. Nah, kita mengajari anak kita, mendoakan kita supaya disayangi Allah seperti sayangnya kita kepada mereka di waktu kecil. Lah kita sayang beneran apa enggak sama anak? Seperti apa kita mencintai dan menyayangi anak kita? Karena itu yang akan menjadi contoh dari doa anak kita kepada Allah untuk diri kita, kama rabbayani shaghira. Nah itu menjadi penting. Isyarat dari doa ini adalah agar kita menyayangi dan mencintai anak-anak kita sepenuh hati. Jadi doa untuk orang tua itu mengandung pembelajaran dan pendidikan untuk orang tua. Nek pengen besok ditresnani Gusti Allah ya dengan cara yang terindah, maka harus indah pula cara kita memperlakukan anak-anak kita yang itu akan menjadi ya, standar ukuran kama rabbayani shaghir. Jadi ajari anak-anak kita untuk mendoakan kita sebagaimana kita terus-menerus berusaha untuk bisa mendoakan orang tua kita. Yang berikutnya,
doanya ke atas, Allahumma firli atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana doa untuk keluarga yang sekarang? Keluarga itu ya suami, ya istri, ya anak-anak. Maka kita bisa mengambil contoh doa dari Al-Quranul Karim dari para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ada di suratul Furqan ayat ke-74. Doanya indah sekali. Pendapat saya pribadi, ini salah satu doa paling indah di dalam Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal semua aja Bu ya. Oh nek wong sini ini memang masya Allah. Sudah hafal sebelum pengajian sudah hafal duluan. Bapak-bapak juga sampun hafal ya? Sudah dibaca rutin? Nah, kalau bisa ini doa dibaca sebanyak-banyak. Dibaca di waktu mustajabah. Seantara adzan dengan iqamah. Di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Dibaca setiap selesai sholat. Dibaca pas kangen bojo. Bojo ini lagi tugas di luar kota. Didoakan dengan doa. Dibaca pas kangen anak. Anaknya mondok. Gak boleh pulang soalnya pandemi. Kangen anak baca doa ini. Di rumah tiba-tiba kepikiran suami dan anak-anak, baca doa ini. Dimanapun, kapanpun kita bisa memperbanyak doa. Rabbana, duhai Rabb kami. Hablana, anugerahkanlah untuk kami. Min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami. Qurrata a'yunin, jadikanlah mereka sebagai penyejuk mata bagi kami. Ibu-ibu tahu penyejuk mata? Bukan insto. Bapak-bapak tahu penyejuk mata? Bukan purwater. Penyejuk mata itu berarti sebelumnya sudah menyejukkan hati, karena mata adalah jendela hati. Maka di dalam tafsir dikatakan oleh para ulama, menyejukkan mata itu satu, hatinya dijadikan takwa oleh Allah. Dua, anggota badannya dijadikan taat, semangat beribadah, melakukan amal soleh oleh Allah. Tiga, akhlaknya diperbaiki, dimuliakan oleh Allah. Itu yang menjadi penyejuk mata. Kenapa saya tadi mengatakan ini salah satu doa terbaik menurut saya? Karena dongan ini ku sopan banget. Halus banget. Penuh adab, penuh tata krama kepada Gusti Allah. Sama-sama doa dan sama-sama baik dibaca, tapi nilai rasanya bisa beda. Contoh ada doa, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah untukku keturunanku. Ya Allah perbaikilah untukku keturunanku. Itu kan merintah Gusti Allah. Makanya fi'il amr. Tapi coba kalimat ini, Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami. Menyebut sifat Allah yang maha dermawan dan maha pemberi anugerah, yaitu Al-Wahhab. Hablana min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Jadi doanya bukan mengatakan ya Allah perbagus ini istri dan anak saya ya Allah. Tapi halus sekali kalimat. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami, pasangan kami, anak keturunan kami. Supaya mereka menjadi
penyejuk mata kami. Itu kan dungani walus, sopan, penuh adab, indah, ya luar biasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu puncak, Pak. Kayak kita mengatakan sholat khusyuk ya. Kalau kita mengatakan sholat khusyuk ya, itu berarti banyak hal. Wudunya harus beres. Rukun, wajib dan sunnahnya ditunaikan. Sunnah-sunnahnya seperti doa sehabis wudhu dilakukan. Suci badan, pakaian dan tempat. Suci dari hadas dan suci dari najis. Kemudian melaksanakan sholat dengan menutup aurat. Bertakbiratul ihram dengan menghadap kiblat. Nah itu sampai kemudian nanti menghayati bacaan yang dibaca di dalam sholat. Maka ini semua adalah apa yang menjadi prasyarat dari yang disebut sebagai sholat khusyuk. Itulah orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam sholatnya itu mereka khusyuk-khusyuk. Maknanya di semua hal. Sama dengan keluarga yang menjadi qurratu a'yun, itu mencakup semua kebaikan dari pasangan dan anak-anak kita. Qurratu a'yun. Maka ibu-ibu kalau banyak mendoakan bapak supaya jadi qurratu a'yun, nanti ibu-ibu bisa kelihatan bayangannya bapak nanti kalau sudah di surga. Oh, kempot-kempot seperti ini, Bu. Nanti kalau masuk surga, di dalam hadis disebutkan akan dibangkitkan orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga dengan paras setara Nabi Yusuf alaihi salam. Hati-hati, sembunyikan semua pisau. Nanti ngeliatin suami sendiri ngiris-ngiris jari. Ini bapak-bapak ini kalau masuk surga, mukanya setara Nabi Yusuf. Usianya, Bu, dalam hadis riwayat Ahmad ini, usianya sama dengan usianya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit oleh Allah, diselamatkan dari orang-orang yang hendak menyalibnya. Berapa umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit? 33 tahun. Ibu-ibu ingat pas bapak 33 tahun? Di umur 33 tahun dengan paras rupa setara Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu nanti terus sama semua suami-suami di akhirat. Beda-beda, Bu. Wajah aslinya tetap kelihatan. Tapi level keindahan wajah asli itu setara Nabi Yusuf. Yo koyo nek pakai filter itu loh. Berubah lebih muda, pakai face app. Pakai face app misalnya. Itu. Jadi, Masya Allah. Tadi bapak-bapak juga sudah menyimak, ibu-ibu itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Maka kalau sering mendoakan ini makin tambah indah. Masya Allah. Masya Allah. Bojoku wayu rek. Nek munggah suara. Sekarang sabar sakwetawis. Tinggal sebentar. Bentar lagi kalau masuk surga menjadi cawanti. Kalau sini cawanti atau cantowi. Cawanti ya. Wedes apa pedawes ya. Hah? Yang pertama ya. Jadi masih bahasa membangetkannya, menyangatkannya itu masih agak kulonan. Rodongetan sini ya pedawes ya. Tidak pedes tapi pedawes. Gitu ya. Jadi ini dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wah, doa berikutnya lebih ngeri lagi, Pak.
Saya sebut inilah salah satu doa terbaik dalam Quran. Saking baiknya doa ini kalau diulang-ulang itu bikin haus. Maka ya kadang-kadang harus minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Masya Allah. Kayak di surga. Karena di surga itu salah satu minumannya itu zanjabila. Zanjabila itu wedang jahe. Nang yo nek nang swarga wedang jahe ini luwih enak mbang iki. Jelas gitu ya. Jauh lebih nikmat ya minuman dengan campuran jahe yang kelak ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian ada minuman yang campurannya itu kafur. Ini satu-satunya katanya kosakata bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang ada di dalam Quran adalah kafur. Maknanya kafur, kok minumnya dicampur kafur, budek tat. Kafur yang dimaksud adalah kamfer. Kapur barus asli yang ya jangan yang merek bagus yang jenengan pasang di kamar mandi itu bukan. Kamfer yang asli yang berasal dari negeri Barus di Sumatera, gitu ya, yang kemudian disebut kapur barus. Ibu-ibu pernah mendengar ya istilah kapur barus. Ya. Kamfer dari Barus itu dahulu ya adalah barang komoditi berharga mahal. Pada abad pertama Masehi diperkirakan harga kamfer di Mesir itu 1 gram kamfer ditukar 1 gram emas. Mahal. Karena kamfer pada zaman itu ya untuk menjadi pengharum ruangan, pengharum pakaian, sampai untuk, nah ini ada penelitian menarik ini. Mesir itu kan Raja Fir'aunnya itu di mumi ya. Cara bikin mumi itu gimana? Pertama-tama cari bikin mumi itu, ini arah ke tengkorak ini ditusuk pakai jarum panjang yang seperti pipa supaya apa? Supaya cairan otaknya keluar. Supaya otaknya ini keluar. Karena kalau enggak bosok. Kemudian organ-organ di dada dan perut ini juga dikeluarkan. Karena itu gampang gosok. Ya, usus, lambung, paru-paru. Itu tuh dikeluarkan. Hati. Itu karena gampang busuk. Nah karena ini dikeluarkan, maka harus diganti isiannya. Bagaimana supaya ini awet, wangi. Maka isiannya itu untuk Fir'aun yang paling kaya, berdasarkan penelitian, itu isinya kapur baru. Jadi Fir'aun itu dalamnya kapur baru. Itulah kenapa pada abad sebelum Masehi Sumatera itu sudah disebut sebagai Suwarna Dwipa, negeri emas dan perak. Padahal di Sumatera tidak banyak tambang emas dan perak itu. Tapi kalau disebut negeri emas dan perak, karena dulu ketika orang Sumatera jual kapur barus, mintanya dibayar pakai emas. Sehingga emas dari Afrika mengalir ke pulau Sumatera. Jadilah Sumatera itu negeri emas dan perak. Maka kalau jenengan lihat pakaian adat Lampung, pakaian adat Sumatera Selatan, Sumatera Barat gitu ya, dan lain sebagainya, Jambi, itu emasnya pating tremplek, banyak banget. Kenapa? Karena pada zaman dulu emas dan perak itu sangat mudah dimiliki oleh penduduk di Pulau Sumatera. Karena apa? Jualan kapur barus ke Mesir. Itu bersama hartanya Fir'aun. Jadi kalau di tempat lain yang terkenal itu harta korun, di Indonesia itu harta Fir'aun. Karena tadi kapur barus ditukar emas. Minuman di surga salah satunya minuman yang campurannya kafur. Tentunya tidak berbahaya bagi kesehatan dicampur kapur barus itu. Ya, karena kafur yang di situ, kafur surgawi yang membuat minuman ini harum, semerbak, ada efek
aromaterapi, makin menenteramkan, menenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Itulah minuman kelak di surga. Kok jadi ngomong ke minuman itu? Sehidup sesurga. Doanya itu, yang kedua itu lebih dahsyat Pak. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Biasanya orang berdoa itu munduk-munduk, tawadhu, merendahkan diri di hadapan Gusti Allah. Orang berdoa itu kan begitu. Contoh doa-doa lain di dalam Quran itu begitu. Wa ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku ya Allah termasuk di antara banyak orang yang mensucikan diri. Wa ja'alna min ibadika sholihin. Dan jadikanlah kami ya Allah satu di antara banyak hamba-hambamu yang soleh. Itu kan doanya begitu ya. Maksudnya jadikan aku termasuk di antara banyak orang. Itu kan tawadhu. Berarti yang baik itu banyak orang. Saya cuma pengen dijadikan termasuk bagian dari mereka. Itu doanya, itu umumnya begitu. Tapi kok lucunya doa ini bukan waj'alna minal muttaqin. Jadikanlah kami termasuk orang bertakwa. Enggak begitu doanya. Doanya malah waj'alna lil muttaqina imama. Itu ngeri loh itu. Dan jadikanlah kami bukan sekedar termasuk orang bertakwa. Jadikanlah kami sebagai pemimpinnya semua orang-orang bertakwa. Apa orang ngeri? Kalau saya baca itu, ini doa tadi bagian awal, doa yang sangat tawadhu, doa yang sangat sopan, doa yang sangat halus. Bagian kedua doa yang sangat ambisius. Iya, minta dijadikan imamnya orang bertakwa. Itu gak baik-baik. Menjadi imamnya orang yang bertakwa. Itu luar biasa. Artinya apa? Dengan doa itu kita memohon kepada Allah untuk menjadi manusia yang paling baik, yang paling mulia di sisinya, dikelilingi oleh orang-orang utama, ya, menjadi satu keluarga yang bertakwa, satu keluarga yang semuanya mulia, dan kita dijadikan sebagai pemimpin orang-orang yang mulia di dalam keluarga. Ini yang kita harap. Maka jangan lepaskan doa ini, karena ketika panjenengan berdoa dengan doa ini waja'alna lil muttaqina imama, berarti kita mengundang Allah untuk memperbaiki keluarga kita semuanya menjadi orang bertakwa, masyarakat kita menjadi orang bertakwa, negara kita menjadi negara bertakwa, dan kita sebagai pemimpin dari semua itu. Waja'alna lil muttaqina imama. Ini yang sangat luar biasa. Nah, ini yang pertama. Supaya sehidup sesurga harus saling mendoakan. Yang kedua, Bu, supaya sehidup sesurga maka harus saling mensyukuri. Betul-betul dalam makna bersyukur, jangan nyukur ke syukur gitu. Nah, itu jadi beda. Dulu di Jogja itu ada orang pakai mikrofon masjid malah bercanda bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu sedaya katuran wungu sak menika sampun jam gangsal enjing, panjenengan sedaya sampun boten saged sahur. Syukur, syukur. Syukurnya bukan seperti itu. Syukur dalam arti bapak-bapak pernah enggak Pak mengungkapkan syukur kepada Gusti Allah? Ya Allah, terima kasih ya Allah diparingi bojo. Bojone sholihah, seneng pengajian, jilbabe pink. Wonten bojone jilbabe pink. Tak goleki ta ora ana ngene. Wonten lho. Niku pink tuwa. Misalnya wonten wis pokoke seneng
diparingi bojo sholihah wapi, disyukuri kepada Allah. Karena apa Pak? Kalau punya istri kok disyukuri, nikmat itu kalau disyukuri akan ditambah. Punya istri satu disyukuri maka akan ditakoi. Oke, punya istri satu kok disyukuri maka akan ditambah nikmatnya. Kalau soal jumlah sekali lagi syarat dan ketentuan berlaku. Saya itu ditanyai sama orang, lah Ustaz kok enggak? Apa Ustaz enggak berani? Oh berani saya itu. Tapi istri saya lebih berani, Bu. Jadi kan ini bukan soal tidak berani, cuma istri saya lebih berani, tidak ada yang takut, sama-sama berani, tapi dia lebih berani. Karena ini singa, Pak. Ya, kita itu laki-laki itu kan harus singa. Dan ternyata menurut penelitian singa itu adalah binatang yang jantannya sangat takut kepada betinanya. Singa di luar, kucing di rumah. Nah, itu baik, Pak. Itu namanya suami sayang istri, gitu ya. Jadi ini pokoknya harus mensyukuri. Ya Allah, Bu, terima kasih. Jazakillah khairan. Sudah mau jadi istri. Lah iya loh, kok dulu mau? Khilafun. Ada cerita itu jokes bapak-bapak. Ada suami istri nostalgia menaiki sebuah bukit. Suaminya cerita, Bu, wah 30 tahun yang lalu aku lewat di bukit ini dan aku menanjak naik. Ketika akan naik aku ketemu orang tua. Orang tua itu mengatakan kalau naik bukit ini jangan sampai nginjak kodok nak. Supaya istrimu cantik jelita. Karena kalau nginjak kodok nanti pasanganmu itu jelek. Maka suaminya dengan bangga cerita sama istri, Alhamdulillah Bu, aku tuh naik sampai ke atas nggak nginjek kodok. Makanya Alhamdulillah aku tuh dapat istri secantik. Istrinya nangis, terseduh-seduh. Lah kamu kok nangis kenapa Bu? Aku juga naik tapi aku nginjek kodok. Nanti suaminya jelek itu. Disyukuri, diucapkan terima kasih. Syukurnya kepada Allah, diparingi istri setia, diparingi suami setia. Nek cara wong Jawa itu nek keluarga itu yo elek-elek dicakot alot. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Jawa itu sing jenenge bojo anak elek-elek dicakot alot. Mau kayak apapun itu tidak bisa kita tinggalkan, harus selalu disyukuri. Jadi makanya kita mensyukuri dengan sebaik-baiknya supaya Allah tambahkan kebaikan. Suami mensyukuri istri. Istri juga begitu. Suami pulang disambut di pintu, sudah dandan, rapi, cantik, gitu ya. Sore-sore bapak mundur dari kerja, bukain pintu. Ketika pintu dibuka, Assalamualaikum Bapak. Gitu. Wah, suaminya, melongonya 5 menit. Disambut sebaik-baiknya. Cium tangannya. Jazakallah khairan. Pak. Sudah jadi suami yang bertanggung jawab. Suka membanting tulang sampai linu-linu. Memeras keringat sampai kering kerontang. Demi keluarga mencari nafkah yang halal. Suamiku memang top markotop. Jos marko jos. Senang suaminya disambut dengan. Belum pernah, besok praktek ya. Masya Allah, disyukuri. Intinya salinglah mengungkapkan syukur dan terima kasih. Lebih-lebih pada hal-hal yang merupakan kelebihannya. Jangan fokus hanya pada kekurangan. Itu bapak-bapak juga. Begitu, syukuri. Yang namanya
Waktu itu tidak bisa dibeli, Pak. Ada yang bisa beli waktu? Mau tak beli umurnya sampean, gue nambahin umur saya. Ada yang bisa beli waktu? Tidak bisa. Beli waktu itu tidak bisa. Satu-satunya yang tidak bisa diperdagangkan adalah waktu. Karena dibeli saja tidak bisa, maka betapa dermawannya orang yang mau menginfakkan waktunya untuk mau hidup bersama kita. Itu kan dermawan sekali, Pak. Wong waktu itu tidak bisa dibeli, kok dia rela waktunya dipakai untuk bersama kita. Itu dermawan sekali. Yaitu bojo-bojo kita itu. Saking dermawannya mau menginfakkan umurnya untuk selalu bersama. Saling mensyukuri terus Bapak Ibu. Di Jogja ada seorang kiai itu ya lucu. Bunyai itu ngendiko, ya Allah Pak, waktu begitu cepat berlalu. Tahu-tahu anak kita sudah mau nikah. Nanti anak kita nikah, punya anak, kita jadi kakek nenek. Jadi sebentar lagi kamu itu tidurnya sama nenek-nenek loh Pak, kata Bunyai. Pak Kiai kemudian bilang, ya sudah Bu, nanti bentar lagi kamu daftar kuliah ya Bu. Loh buat apa? Udah tua kok daftar kuliah. Kata suaminya, ya biar aku nanti tidur sama mahasiswi. Itu Masya Allah ya yang namanya saling mensyukuri. Jangan malah Bu umurmu piro. Lah ngopo to Pak? Nek wis 50 arep tak ejolke selawinan loro. Kok kaya duit kerincing wae receh itu ya. Kalau sudah 50 mau ditukar 25-an, 2 jangan sampai seperti itu. Jadi disyukuri betul-betul apa yang menjadi anugerahnya Allah Subhanahu wa taala berupa suami dan istri. Sama anak-anak juga begitu. Pernah enggak Bu, malam-malam menjelang dia tidur, dikecup keningnya, dielus kepalanya, kemudian didoakan, makasih ya Mas, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Pernah begitu? Penting itu Bu. Makasih ya Mas, hari ini enggak rewel, enggak nakal, anak soleh. Makasih ya Mas, sudah mau doain Abah dan Umi. Tadi Abah dengerin kamu berdoa setelah selesai sholat. Itu gak akan terlupakan seumur hidup. Diucapin terima kasih sama ayah bundanya tentang hal kebaikan yang dia raih. Itu membuat dia makin bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga dia insya Allah tidak terjebak dalam keburukan. Karena apa? Baiknya diapresiasi. Karena anak itu baik buruk kita menengai, tidak ada pujian untuk kebaikannya. Dia nggak tahu mana hal baik yang seharusnya dia lakukan terus. Ini harus kemudian kita biasakan apresiasi. Weh, habis makan cuci piring, anakku memang top. Sepele tapi kena. Habis itu dia tetap rajin cuci piring. Masya Allah. Karena saling menghargai. Ya Allah, nak, makasih ya jadi anak yang soleh. Ini lisanmu ini loh, nak, kalau nanti berdoa kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya warahmu kama rabbayani shaghira, mudah-mudahan dengan doamu itu menjadi sebab bapak dan ibu diampuni oleh Allah. Makasih ya nak ya, sudah jadi anak yang soleh. Ini mengapresiasi hal-hal yang baik yang ada pada anak kita. Saling mensyukuri. 1, saling mendoakan. 2, saling mensyukuri. Yang ketiga, saling menjaga. Menjaga ini berat Bu. Karena ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tadi kita mengatakan sehidup sesurga. Pak, Bu, kira-kira sulit mana, berat mana antara masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga dengan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Mana yang lebih sulit, Bu?
jagalah. Kenapa? Kalau masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, itu skenarionya 3, Pak. Skenario pertama masuk surga tanpa hisab, saking besarnya kebaikannya sudah nggak usah dihisab, nggak usah diaudit, ini sudah pasti masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, masuk surga itu dihisab dulu. Ketika dihisab maka amal solehnya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Dosanya sedikit, maksiatnya sedikit. Maka karena timbangan amal solehnya lebih berat, dia juga langsung masuk surga. Skenario ketiga masuk surga itu, ditimbang amalnya, dihisab amalnya, ternyata amal salahnya lebih banyak daripada amal soleh. Dosa-dosanya lebih berat daripada pahalanya. Maka dia tetap berhak masuk surga karena orang beriman, tetapi untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, maka dia disilakan transit dulu di neraka. Nah, transit kok di neraka? Dientas-entas wis gosong. Transit dulu di neraka baru nanti masuk ke surga. Kalau perintahnya masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, 1, 2, 3 masuk semua, betul? Tapi kalau perintahnya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka yang dimaksud hanya yang pertama dan yang kedua. Tidak ada opsi ketiga. Artinya ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, artinya adalah masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab, atau kalau dengan hisab harus dipastikan amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya. Saling menjaga itu penting. Maka Rasulullah SAW diceritakan memuji seorang bapak. Karena apa? Bapak ini menggantung cambuk di atas pintu rumahnya, lalu memanggil anak-anaknya mengatakan, "Nak, kalian semua punya hak untuk memukul bapak, mencambuk bapak, kalau bapak melanggar larangan Allah. Kamu sulung mencambuk bapak, nomor 2 mencambuk bapak, nomor 3 mencambuk bapak, sampai nomor sekian mencambuk bapak. Sebaliknya, kalau bapak mendapati kalian juga melanggar apa yang dilarang Allah, bapak yang akan mencambuk kalian." Ini yang dikatakan si bapak itu kepada anak-anaknya untuk memberi mereka peringatan. Maka kata Nabi SAW, sehingga lelaki ini lelaki yang memiliki ghirah terhadap keluarganya, tidak ingin keluarganya jatuh ke dalam dosa, maka dia adalah min ahlil jannah, termasuk di antara ahli surga. Saling menjaga. Ibu-ibu kalau pagi briefing suami, briefing suami itu bagaimana? Pagi-pagi suami mau berangkat bekerja, dilepas di teras, cium tangannya, lalu katakan dengan mata saling menatap, "Selamat berjuang sayang. Jika pulang, bawalah hanya yang halal saja sayang. Karena kami ini kalau disuruh sabar terhadap rasa lapar, sedikit-sedikit masih kuat. Tapi kalau disuruh menghadapi api neraka, kami gak akan mampu. Selamat berjuang, abang saya. I love you." Muah. Ada yang bilang, wah kalau pakai muah gak jadi berangkat itu Pak Ustadz. Jadi menjaga supaya suami jangan sampai melanggar larangan Gusti Allah. Dipeseni betul-betul, Pak, nanti bawa pulang yang halal. Istri yang tidak menjaga, pagi-pagi kalimatnya enggak begitu. Papa tahu enggak sebelah kita itu eselon berapa? Eselon 3, Pak. Tahu enggak tahun ini udah ganti mobil berapa kali? 2 kali, Pak. Aku tuh kayaknya istri eselon 2 deh, kalau enggak salah. Tapi dari dulu mobil butut kayak gitu. Enggak ganti-ganti tuh. Suaminya kan berangkat ke kantor jadi overthinking. Berarti istriku itu pengen ganti mobil. Waduh, ini kok belum ada duitnya. Tapi kemarin ada perizinan proyek yang kalau saya tanda tangan mau ada fee tanda tangan.
2 miliar, lumayan. Lalu menjatuhkan suami ke dalam dosa. Ini berbahaya. Ini namanya tidak saling menjaga. Termasuk saling menjaga, Bu. Perhatikan kalau suami sudah punya kodenya. Mi, ke salon muslimah sana Mi. Anak-anak biar main sama aku. Nah, kalau sudah suami kok sampai ngomong begitu, kan tinggal minta anggaran, duitnya. Jangan malah dijawab, gak lihat apa rumah berantakan kayak begini. Tuh loh, piring kotor numpuk segitu banyak, cucian ambru-ambruan. Di mana-mana belum sempat dikumpulin. Berantakan kayak gini, belum sempat masak segala, suruh ke salon. Enggak bisa lah. Jangan. Kenapa? Boleh jadi suami yang sudah sampai ngode istrinya supaya ke salon, di luar sana ada godaan. Dia nggak pengen lihat. Dia mau palingkan ke yang halal. Yang halal itu istrinya. Kok dibandingkan antara yang haram dengan yang halal terlalu jomplang. Nah, itu tidak kondusif, Bu, kalau terlalu jomplang. Yo kalah yo rapopo ning yo ojo adoh-adoh gitu. Dengan setan yang di luar sana, itu maka harus dijaga. Saya kasih tahu, Bu. Jenengan nggak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Jenengan nggak sempat nyuci, laundry sekarang kiloan dan murah. Jenengan nggak sempat beresin rumah, minta tolong tetangga yang duafa kasih uang, seneng dia. Tapi perkara yang satu itu suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Nggak boleh Pak, minta bantuan orang lain. Oke Bu, leres. Ini prioritas. Termasuk bagian dari saling menjaga. Bapak-bapak itu juga begitu. Ngamal ke sunnah Nabi. Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu tidak pernah masuk ke rumah minta izin, mengucap salam, atau ngetuk pintu, kecuali beliau sudah dalam keadaan bersiwak dan memakai wewangiannya. Rasulullah itu pulang ke rumah tidak pernah kucel, tidak pernah kusut, tidak pernah ngelentuk. Enggak. Selalu berseri-seri dan ceria ketemu anak dan istri. Kalau perlu Pak, pulang dari kantor, mandi dulu Pak. Di kantor nggak ada tempat mandi, mampir masjid Pak. Mampir masjid, Masya Allah. Pulang ke rumah, seger, ya, udah pakai mouthwash wangi gitu ya, sampai rumah. Dari mana ini kok kayak begini? Oh ya, malah dicurigai. Kan cilokon. Ini tuh ngamalkan sunnah Bu. Surah apa? Oh enggak ikut pengajiannya Ustadz Salim ini pasti. Jadi suami pun diceritakan, disunahkan oleh Kanjeng Nabi, pulang itu dalam keadaan fresh, seger. Saya itu dulu Pak, tahun 2005 melakukan survei kepada keluarga para pegiat dakwah. Yang bikin shock, 30% anak-anak pegiat dakwah di zaman itu mengatakan, aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Kenapa nak? Karena ayah bunda sibuk sekali. Kalau pulang udah capek, nggak bisa nemenin aku main, nggak bisa nemenin aku bikin PR, nggak bisa bacain buku cerita buat aku. Coba bayangkan. Perspektif anak terhadap kegiatan baik-baik yang dilakukan orang tuanya di luar itu menjadi bermasalah. Karena apa? Karena ketika pulang tidak dalam keadaan yang anaknya nyambut di pintu, ayah, ayah, ini tadi habis ngisi pengajian 3 tempat. Kamu main sama kakakmu sana. Terus ambruk di sofa, brek gitu. Maka anak akan melihat, oh kegiatan ayah di luar itu tidak baik. Kenapa? Karena sampai menghabiskan energinya. Pulang-pulang sudah capek, nggak kuat ngapa-ngapain. Ini akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap apa yang. Tapi kalau pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ayah,
Iya anakku. Dijunjung, digendong, dinaikkan, komik diputar. Komik diputar itu gimana Pak? Set, tangan ini, anaknya taruh sini, pegangin pakai tangan, naik turun, muter-muter. Itu namanya komik diputar. Dinaikkan ke jungkat-jungkit, taruh di ujung kaki, angkat, turunkan, angkat, turunkan. Senengnya luar biasa. Dinaikkan ke ayunan ya. Tangannya begini, terus dia duduk di situ, diayun-ayun gitu ya. Terus pokoknya bapaknya itu jadi taman ria safari. Senengnya luar biasa. Meskipun kemudian 45 menit kemudian kecapean, terus bilang, capek ya nak, udah dulu ya, besok lagi ya. Oke, tapi seneng karena apa? Kesan pertama ayahnya pulang, ibunya pulang dalam keadaan berseri-seri. Bahagia ketemu dia, maka dia senang sekali. Insya Allah. Itu yang harus kita tiru dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang-pulang dari peperangan saja, Hasan Husain langsung naik ke punggung, dinaikin keliling rumah, tetap ceria Rasulullah SAW. Anak awake dhewe kesel-kesel ditumpaki muring-muring gitu. Marah-marah. Ya, itulah Nabi. Menjaga supaya dalam keluarga selalu ada yang positif dilihat, gitu ya. Milih diksi itu penting, Pak. Anak saya yang paling kecil, Labib, 3,5 tahun. Kalau ditinggal paling cerewet. Apa mau kemana? Ini jawabnya harus pinter. Sekarang saya punya kata andalan kalau pamit. Nah, Abah mau berjuang. Berjuang ya, Pak? Iya. Habib juga berjuang, Pak? Iya, berjuang di rumah, jagain Umi, jagain kakak-kakak. Oke. Siap, Pak? Berjuangnya jangan lama-lama ya, Pak. Jadi diksinya berjuang. Karena tahu berjuang itu baik. Maka ketika kemudian pulang juga disambut dengan baik. Apa sudah pulang? Dari berjuang ya, Pak. Nah, kosakata berjuang itu penting, Pak. Untuk anak-anak kita. Biar dia punya konsep. Hidup ini perjuangan. Gitu, gitu. Keluar. Kemana? Kerja, cari duit buat kamu. Yang buat kamu itu berapa persen? Kok bisa-bisanya buat kamu gitu ya. Masya Allah. Jadi lebih baik pakai tadi. Ayah mau kemana? Berjuang nak. Oke ayah, selamat berjuang gitu. Itu ya, Masya Allah. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kemudian kita saling menjaga. Yang keempat, saling sabar. Sabar Bu. Bapak-bapaknya ya begini-begini ini memang. Kadang-kadang bikin jengkel. Karena kita satu sama lain memang diuji oleh Allah. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya. Anak-anak diuji dengan orang tua diuji dengan anak-anaknya. Memang begitulah hakikat dunia. Ujian. Maka sabar. Demikianlah kalau berharap pada Allah. Ya Allah, saya doakan suami saya dapat hidayah ya Allah. Jak ngaji kok angel ya Allah. Sabar. Allah pelan-pelan. Didoakan terus. Anak juga begitu, jangan tergesa-gesa. Ya Allah, saya sudah berdoa sejak kemarin supaya anak saya jadi anak soleh. Kok bangun pagi ini belum soleh ya Allah. Sabar. Mosok sewengi hati. Pelan-pelan. Kadang-kadang itu ada orang soleh, anaknya kurang soleh, tetapi doa-doanya tidak pernah putus kepada Allah. Maka Allah nanti akhirnya akan jadikan anaknya sebagai anak yang soleh, tapi nunggu bapak ibunya mati duluan. Banyak ya, saya punya teman-teman yang nakalnya luar biasa ketika bapak ibunya masih hidup, begitu bapak ibunya wafat itu jadi jalan hidayah, dia kembali ke jalan yang benar. Itu banyak. Mungkin selama hidupnya bapak ibunya itu juga enggak putus mendoakan. Sehingga akhirnya Allah kabulkan doanya. Tapi tidak dia saksikan di dunia, nanti dia saksikan di akhirat bahwa anaknya sudah jadi anak yang soleh. Tapi intinya jangan putus asa. Sabar, didoakan, diikhtiari, ditirakati, diriyadhoi, gitu ya istilah orang Jawa. Ditirakati, diriyadhoi. Itu sabar. Terakhir yang kelima, saling mewaspadai. Karena bisa jadi anak-anak kita
Suami kita itu juga bisa dibajak oleh setan. Kalau sudah dibajak setan, ya itu tadi, membahayakan. Maka harus waspada. Ada istri kok tadi, Bapak-bapak, itu amplop-amplop dari perusahaan rekanan itu terimalah. Kan Papa nggak minta, nggak salah itu terimanya. Kalau dengar istri bilang begini Pak, langsung pegang kepalanya, bacakan ayat kursi di telinganya. Allahu la ilaha illallah. Karena itu lagi dibaca setan. Nah, perlu diadzani Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu juga begitu. Suaminya ngajak dosa. Katanya sebenarnya babi itu enak. Kemudian bagaimana tadi? Diadzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diwaspada kalau kemudian terjadi pembajakan oleh setan kepada orang-orang di dekat kita. Itu tetap harus saling waspada. Jadi untuk sehidup sesurga, saling mendoakan, saling mensyukuri, saling menjaga, saling sabar, saling menjaga, saling mewaspadai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Jebulnya ya lama, ya hampir jam 11. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.